って話します。あなたがこの国を飛び出して。大義であったな。時に父はどうしておる？Oke, what's up bro? Berjumpa lagi dengan saya Mercy Seven. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini saya akan mereview One Piece. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ringankan jempol kalian, like, share, and subscribe channel ini. Semoga yang subscribe channel ini saya doakan panjang umur, mudah rezeki, dan sehat selalu. Amin. なんだそれは。なぜ皆オロチみてえな奴の言うことを聞くんだ。よりその強さ怪物並みで。それをいいことにオロチは。 One Piece episode kali ini masih menceritakan kilas balik tentang pertualangan Kozuki Oden, di mana diperlihatkan kapal Roger berlayar begitu pelan diiringi dengan hembusan angin yang sejuk dan ditutupi awan putih yang menghiasi langit yang biru. Mereka di dalamnya sedang mengadakan pesta sambil tertawa bahagia satu sama lainnya. Dengan perlahan Oden mendekati mereka, satu persatu anak tangga dilewatinya, dan terlihat rekan-rekannya yang lagi menikmati sebotol minuman, yang membuat mereka bisa tidak sadarkan diri tentunya. Oden mendekati Rayleigh yang berdiri sendiri sambil merenungkan sesuatu dan menatap laut di depannya. Di sana mereka saling berbicara tentang pulau terakhir yang berhasil mereka datangi. Nampak jelas terlihat di raut wajah Oden yang begitu bahagia. Di tengah pembicaraan yang membahagiakan itu, datang Roger mendekati mereka. Roger memanggil Rayleigh dan berkata, "Kau ada di sini." Lalu Rayleigh pun mengatakan kepada Roger tentang perkataan Roger kepadanya saat kali pertama mereka berjumpa. Oden yang tidak tahu apa maksud dari perkataan Rayleigh jelas membuatnya kaget dan bertanya-tanya. Scene berpindah, di mana diperlihatkan bayi kecil sedang menikmati paha ayam yang sedikit tersedak pada saat memakannya. Di depan di atasnya ada koran yang isi di dalamnya menceritakan tentang Roger. Jelas terlihat gambar Roger yang terpajang begitu besar di sana. Tak lama setelah itu datang Shanks yang mengajak bagi ke pelabuhan. Sesudah melihat kapal Roger yang sudah tiba, di sana terlihat mereka berdua sangat bahagia menyambut kedatangan kapten dan teman-teman mereka yang baru saja kembali. Kelompok Roger sudah turun semua dari kapal, di mana terlihat Shanks yang begitu marah dan kesal kepada Roger. Lalu Shanks bertanya dan menangis lari memeluk Roger. Setelah kepulangan Roger dari pulau terakhir, berita lahir sang Raja Bajak Laut pun tersebar ke seluruh dunia, hingga sampai ke telinga pemerintah dunia. Dan pasukan angkatan laut pun melakukan penggerakan besar-besaran. Setelah Rayleigh membaca isi dalam surat kabar itu, Roger tertawa bahagia. Sebeteを手に入れた男、海賊王。Semenjak menjadi Raja Bajak Laut, Roger sekarang banyak diincar oleh bajak laut lainnya dan juga angkatan laut yang ingin menenggelamkan gelar yang didapatkannya. Malam pun tiba, di mana sang kapten memberikan arahan kepada seluruh kelompok bajak lautnya. Dalam hal itu, Roger mengatakan kalau dia tidak menyangka akan berhasil meraih impiannya, menjadi Raja Bajak Laut tentunya.
Meski umurnya sangat singkat dan sembari berterima kasih kepada seluruh krunya. Mereka semua merasa tidak enak kepada sang kapten yang berterima kasih kepada mereka. Setelah penyampaian itu, Roger berkata lagi kepada mereka semua, di mana Roger berkata kalau dia membubarkan bajak laut Gold Roger, hingga membuat mereka semua kaget dan sedih. Shang yang sangat terkejut mendengarnya, dia meneteskan air matanya. Lalu Roger mendatanginya dan memegang kepalanya. Lalu cerita pun berpindah di mana kenangan Roger saat pulang dari Pulau Manusia Ikan diperlihatkan sang monster laut yang berenang. Mereka sambil mengatakan di mana sang raja mereka akan lahir di Pulau Nanjau. クジラたちも喜んでいる。 Auden yang bisa mendengar percakapan ikan-ikan itu kaget dan juga begitu dirasakan oleh Roger juga, hingga mereka berdua menutupi telinga. Suara itu membuat mereka yang bisa mendengarnya merasakan kesakitan. Lalu Roger berteriak dan bertanya, siapakah yang di luar sana yang berbicara? Roger teringat saat dia bertanya kepada Madame Charlie tentang putri duyung yang akan lahir 10 tahun lagi. Setelah itu Roger membenarkan perkataan yang baru saja didengar, kalau di masa akan datang akan lahir raja yang lebih kuat dari dirinya. Setelah itu Roger meminta Rayleigh untuk mengantar Auden ke Wano, dan juga Roger ingin bertemu dengan Shirohige sebelum ajalnya tiba. Sekalian menjemput Izu, kata Roger, tapi Auden tidak mau membawa Izu kembali, karena Izu sudah jadi bagian dari mereka juga. Saat mereka menyaksikan kepergian Roger, tanpa henti air mata semua anggotanya jatuh bagai diguyur hujan yang deras dan disertai badai yang menerpa perasaan mereka. Dengan senyumannya mengundang luka, dengan langkah yang penuh rantai seakan berat bagi Roger untuk melangkah meninggalkan anggotanya semua. Tapi dengan terpaksa dia harus melakukan itu dikarenakan penyakit yang dideritanya tidak kunjung membaik. Dan juga sisa umurnya yang tidak lama lagi dan akhirnya dia pun terpisah dengan mereka. Mereka tiba di Wano di mana kapal mereka disambut dengan acak yang besar dan angin yang kencang. Saat Rayleigh melihat dengan kaca pembesar, dia melihat banyak bangkai kapal di depannya yang gagal mendarat ke negeri Wano. Mereka pun tiba di Wano dengan raut yang sedih. Rayleigh melepaskan Auden dan sembari berkata, jaga dirimu. Lalu dia kembali ke kapal. Auden pun melangkah kakinya pergi dari sana. Belum lagi dia pindah dari tempat semula, ia mendengar suara teriakan memanggil namanya. Shang dan Bagi yang merasa kehilangan dan perasaan yang tidak bisa mereka hentikan hanya saja mereka pendam dalam dada. Auden membalikkan badan dan mengangkat tangannya seraya berkata, jaga diri kalian semua. Dengan tidak tahan air mata semuanya kembali lagi membasahi muka. Kepergian dua orang yang sangat mereka cinta. Toki yang sudah tahu kepulangan suaminya, dia berlari mendekati Auden. Ia menggendong dua anak tercintanya, Momonosuke dan Hiyori yang sudah sangat kangen kepada ayahnya. Keluarga mereka berkumpul kembali dan kebahagiaan terlihat di wajah mereka. Apalagi Auden yang sangat bahagia saat Momonosuke memanggil dia dengan sebutan Ayahanda.
Sesaat sedang melepas kerinduan datang pasukan Oden yang tercinta. Siapa lagi kalau bukan mereka, Kinemon dan yang lainnya. Semua masyarakat Wano sangat senang dengan kepulangannya. Mereka semua menyambut Oden dengan gembira. Laki-laki, perempuan, tua, muda, dan anak kecil juga sama, mereka sangat bahagia. Oden bersama dengan pengikutnya kembali ke kastil mereka. Di perjalanan pulang, Oden mengatakan kalau Izu tidak kembali dan Kiku sudah tahu semuanya, karena dia dapat kabar dari si kucing dan anjing sebelumnya. Kiku tidak mempermasalahkan hal itu, karena itu sudah keputusan kakaknya untuk tetap tinggal bersama kelompok bajak lautnya, dan yang penting dia baik-baik saja. Begitu kata Kiku. Tiba di Kuri, mereka membuat rapat bersama yang dipimpin oleh Oden tentunya, di mana satu persatu dari pengikut setianya mengatakan apa yang sudah terjadi di Wano dan masyarakatnya selama Oden tidak ada. Semua terdiam pada saat Oden menanyakan kabar ayahandanya. Tetapi dengan terpaksa mereka mengatakannya kalau beliau sudah tiada. Dan juga mereka mengatakan kepada Oden, Orochi lah pengganti ayahnya. Itu disebabkan Oden sendiri yang menunjukkannya. Oden bingung dengan kata mereka sebab dia tidak pernah mengatakannya, karena itu semua tipu daya Orochi semata demi mendapatkan jabatan yang tinggi menjadi shogun sang penguasa. Mendengar cerita mereka, Oden terlihat marah dan kesal kepada pengganti ayahandanya dan ia berkata, kenapa ucapan Orochi dipatuhi semua oleh masyarakatku yang tercinta. Sahut salah satu dari mereka, itu disebabkan oleh bajak laut yang jadi penguasa di negeri Wano tercinta kita. Ia adalah Kaido, sang raja binatang buas yang kejam dan menguasa. Di saat sedang diceritakan kejadian yang sesungguhnya, sahut Kiku untuk tidak diceritakan semuanya. Tetapi Oden membantahnya karena dia ingin tahu segalanya. Lalu Kinemon meminta Reizo untuk membawa keluar Momonosuke dan Hiyori dari sana, karena mereka belum pantas mendengarnya. Setelah Reizo membawa pergi Momonosuke dan Hiyori dari sana, Kinemon mulai lagi dengan ceritanya. Kinemon mengungkap semua yang sudah terjadi di Wano selama Tuan Oden tidak ada di sana. Oden yang sudah tahu segalanya, kini ia sangat marah ketika mendengar Orochi ingin melenyap putranya. Dengan perasaan yang marah, Oden meminta pengikutnya untuk menjaga keluarga dan Kuri dari mereka yang ingin menghancurkannya.